Baik, berikut ini ada kipas angin Miyako. Jadi kipas angin ini motornya sudah rusak ya. Kemungkinan koilnya ataupun lilitannya sudah ada yang terbakar. Jadi kita mau ganti satu set dengan motor yang baru. Ya, kita mau ganti satu set dengan motor yang baru. Ini kalau kita hidupkan dia tidak hidup ini. Ya, ya, tidak hidup, tidak mutar ini. Ya, tapi dia untuk kiri kanannya mutar nih. Untuk menolehnya masih bisa karena dinamo ini masih bagus ya, dinamo untuk putar kiri kanannya masih bagus. Oke, kita akan ganti dinamo ini satu set ya dengan dinamo yang ini yang baru saja ya saya beli kemarin. Saya beli ini dinamo baru, motor baru ya, untuk kipas angin dinding. Dia tidak ada belakangnya, tidak ada ya, tapi dia ada tempat untuk meletakkan motor untuk menoleh kiri kanan. Sebenarnya dia sudah menyediakan kabel juga untuk motor toleh kiri kanannya ya. Oke, jadi kita akan ganti motor ini dengan yang ini. Nah, untuk mengganti motor kipas angin patokannya adalah salah satunya adalah panjang lehernya ini ya. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai lebih pendek daripada bawaannya. Nah, kalau lebih pendek itu yang sering jadi masalah ya, menyangkut. Kalau bisa yang pas atau yang lebih panjang sedikit, saya rasa juga tidak apa-apa. Lebih panjang sedikit tidak apa-apa ya, asal jangan lebih pendek. Ini lehernya ini ya. Oke. Nah, ini kelihatannya sama ya. Oke, kita akan ganti ya. Bagaimana cara menggantinya untuk Anda yang pemula tentunya? Kita akan ganti. Pertama, kita akan buka dulu ini. Kemudian baut ini ya, baut ini kita buka untuk melepaskan dia ke atas. Jadi kalau baut ini belum kita buka, dia tidak terlepas. Tidak perlu sampai habis, cukup separuh kita bisa lepaskan. Nah, kan? Oke, setelah itu tentunya kabel ini kita lepaskan. Ini kita cukup lepaskan. Kita lepaskan dulu motornya. Cukup keras ya. Ini adalah motor untuk kipas menoleh kiri dan kanan ya. Motor ini juga menggunakan tegangan 220 volt juga ya. Oke, kita lepas dan kita lepaskan.
Oke, ini supaya urutan kabelnya jangan lupa, kita potong aja ya. Potong saja. Oke ya. Kita singkirkan dulu. Kita pasang yang baru ini. Ini untuk Anda yang belum pernah mengganti mesin kipas ya. Jadi kalau kipas angin Anda rusak dan kira-kira tidak bisa diperbaiki lagi motornya, ganti saja yang baru seperti ini ya. Mungkin harganya antara 50.000 sampai 60.000, ada juga yang 70.000, tergantung besar kecilnya juga ya. Semakin besar semakin mahal, tapi kalau terlalu besar nanti tidak masuk ke bodinya. Oke, kita masukkan seperti ini, kita kunci. Jangan terlalu kuat ya, nanti dia malah susah berputar. Kita pasang dinamo untuk toleh kiri kanannya. Dinamo ini ya, seperti ini. Oke, lebih gampang kalau kita lepas dulu ini. Lebih mudah kalau kita lepas dulu. Kita pasang ya dinamo. Posisi ini, pemutaran ini ke dalam, bagian dalam. Bukan seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini ya. Oke, baru kita pasang ya. Kalau terbalik dia tidak bisa dipasang di pengait ini, tidak sampai nanti pengaitnya. Oke, kita pasang seperti ini dulu. Oke ya. Oke. Nah. Oke. Kadang-kadang kalau memasang kipas seperti ini ada yang tidak pas, seperti ini contohnya. Ya, ini dia bautnya posisinya di sini, padahal lekuknya ini agak ke dalam. Jadi posisi lekuk ini tentu dia berada di sini. Artinya ya kita harus buatkan nanti baut baru di sini. Jadi baut ini kita pindahkan ke sini, atau kita buatkan baut yang baru di sini, karena dia posisi posisi untuk tempat bautnya itu di bawah, bagian bawah sini ya. Tapi sementara kita pasang dulu yang lain ya, itu mungkin bisa nanti terakhir. Nah, ini kan dia sudah pas nih, seperti ini ya posisinya nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan sambungkan kabel ini ya. Di sini ada kabel massa, kabel positif, massa, kabel api, sama ya ada kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 ya, dan 1 massa. Nah, kalau untuk bawaannya ini seperti merek Miyako atau Cosmos, masanya itu biasanya warna biru ya. Kabel masanya itu warna biru seperti ini nih. Nah, tapi kalau untuk motor yang sudah kita beli di toko, motor Cina, itu masanya warna hitam. Di warna hitam ini masanya ya, hitam ini masanya. Kuning sama ya.
Jadi ini hitam ini masanya. Yang ini kecepatannya 1 2 3 ya. Ini kecepatannya 1 2 3. Ini masa, yang ini kabel untuk motor pemutar kiri kanan yang ini. Ya, tapi ini kita tidak pakai. Jadi kabel untuk motor pemutar kiri kanan ini tidak kita pakai. Kenapa? Karena ini kabel motor ini sudah terhubung ke dalam sini ya, ke mainboardnya. Jadi ini tidak, jadi yang untuk dari dinamo motor yang kita beli ini kita tidak gunakan ini. Kita gunakan 4 ini aja. Ini massa. Nah, ini kecepatan 1 2 3. Oke, kita akan sambungkan. Kita akan hubungkan, tapi ini karena terlalu panjang kita pendekin ya. Kita pendekin dulu kurang lebih segini. Kita pendekin. Kita kupas. Yang kuning sama coklat tadi tidak kita pakai ya, kuning sama coklat tidak kita gunakan. Ini yang kita pakai, ini adalah massa hitam dan ini kabel kecepatannya. Kita sambung dulu massa, kita kupas dulu ya. Kita kupas dulu untuk kabelnya ini. Oh iya, Anda kalau mau langsung kabel ini langsung disambungkan ke dalam boleh juga dengan cara melewati dalam ini. Biar langsung pasang di mainboardnya boleh juga ya. Tapi saya dengan cara seperti ini aja karena cara seperti ini lebih cepat. Yang penting dia tersambung dan aman ya. Oke. Untuk kipas merek Miyako ataupun Cosmos biasanya masanya adalah biru ya. Maka kalau dari dinamo yang kita atau motor yang kita beli, motor Cina yang kita beli biasanya masanya itu adalah hitam. Ya, massa atau nolnya kita sambungkan dulu. Sambungkan masanya. Semua sudah tersambung, jangan lupa untuk diisolasi. Kita isolasi dulu ya. Jangan coba-coba untuk tidak mengisolasi karena ini adalah kabel yang dialiri arus 220 volt. Harus diisolasi jika tidak ingin terjadi konsleting. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemasangan dinamo baru ini, pastikan massa dari dinamo yang baru itu warna apa kabelnya. Biasanya warna hitam yang dari dinamo baru, terutama yang dinamo buatan Cina ya. Pastikan juga massa dari kipasnya itu warna apa. Biasanya kalau kipas Cosmos, Miyako yang merek-merek ternama itu kabel massanya itu warna biru, bukan warna hitam, warna biru ya. Tapi kalau kipas Cina biasanya kabel massanya warna hitam. Nah, jadi itu dulu pastikan, karena kalau terbalik nanti bisa bermasalah. Nah, kalau kecepatannya kabel massanya sudah betul, kabel kecepatannya terbalik-balik itu tidak terlalu masalah. Paling-paling tidak sesuai nanti kecepatan 1 seperti kecepatan 2, atau pada saat kita tekan kecepatan 3 seperti 1 kalau terbalik-balik ya. Nah, lebih bagus kalau Anda hafalkan. Atau Anda bisa diukur untuk mengetahui kecepatan
dari masing-masing kabel tersebut. Apakah kabel untuk kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 ya, diukur juga bisa. Oke. Oke, kita akan coba apakah sudah oke ya. Ini kita akan coba colok ya, berputar ya, putar ya. Oke, berputar. Berarti ini sudah bagus, sambungannya udah betul ya. Sudah bagus. Tinggal nanti kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi. Kemudian jangan lupa kita sambungkan untuk pemutarnya. Oke, apakah dia berputar? Ya, berputar ya. Dia berputar kiri kanan. Ya. Oke, dia sudah berputar kiri kanan. Ya, ini setelah saya rapikan ya. Ini kabelnya udah saya rapikan isolasinya. Terus saya tambahkan lagi isolasi biar lebih rapi, dan di sini sudah saya tambahkan ya bautnya. Ini saya tambahkan baut ya. Oke. Jadi kegunaan baut ini untuk menahan leher dari dinamo ini ya. Jadi leher dinamo ini tahan oleh baut ini supaya jangan gampang lepas, dan kita menguncinya jangan terlalu ketat. Usahakan dia masih bisa dengan longgar untuk menoleh kiri kanan pada saat kita mengunci baut ini. Jadi jangan terlalu ketat, sekedar untuk menahan saja ya. Tapi ada juga kalau yang sudah pas, kalau mesinnya ataupun dinamonya ini sudah pas bawaannya, ya tidak perlu tambah baut ini, cukup pakai baut yang ini. Tapi tadi karena layarnya ini terlalu panjang dan celahnya ada di paling bawah, makanya kita terpaksa atau kita buatkan lagi lubang dan kita tambah baut untuk menahan dinamo ini supaya jangan gampang lepas. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang bodinya ya. Kita pasang dulu bodi yang ini. Posisinya di sini. Biasanya mesin yang kita beli ataupun dinamo yang kita beli ini selalu ukurannya sesuai ya, selalu pas dengan bodinya ini. Jarang yang tidak pas. Di sini ada 4 baut yang perlu kita pasang, dan yang perlu diperhatikan pasti usahakan menggunakan baut aslinya ya. Jangan menggunakan baut selain aslinya. Khawatirnya nanti bautnya lebih panjang, dia akan menembus ke dalam dan akan mengena bagian lilitannya, akibatnya nanti dinamonya bisa rusak. Jadi gunakan baut asli dia, bawaan dia, jangan gunakan baut
kain, terutama baut yang lebih panjang, supaya tidak melukai lilitan yang ada di dalam motor ini atau dinamonya. Oke, kita kencangin sedikit. Oke, pasang. Kemudian cek lagi satu persatu, udah oke ya. Oke, kita pasang tutup belakangnya. Ini ya, tutup belakang. Tutup cover belakangnya kita pasangkan. Cukup dengan klip ya, menggunakan 4 klip ya. Oke ya, dia tidak ada baut di belakang ini, dan tidak ada pengatur kiri kanannya yang di atas ini ya. Dia menggunakan di motor, jadi menggunakan tombol yang bawah ini untuk kiri kanannya. Oke, tinggal kita pasangkan perlengkapannya yang lain, seperti halnya saringannya ini. Dan kita pasang baling-balingnya. Oke ya, coba kita tes dulu. Oke, bentar ya. Oke, udah bisa. Bentar ya, kiri kanannya. Oke ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.